Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya baru bersama dengan simbahnya Legend ya untuk masalah off-road dan masalah pendaki gunung ya. Ini dengan Pak Supetong. Ya ini Pak, gimana untuk bekal pertama kali untuk pendaki gunung ya, yang ya biar para pemirsa dan para penonton itu tahu apa aja yang perlu disiapkan ya untuk bagi para pendaki gunung yang masih awal sekali Pak untuk Pak. Terima kasih kesempatannya. Salam kenal, saya di dunia off-road, di dunia trail itu dipanggilnya Mbah Supetong. Tapi kalau di dunia mendaki gunung dipanggilnya Queen Celeng. Nah, era saya itu memang mendaki gunung sudah era tahun bahula ya, mulai dari saya kecil tahun 69, 68 sampai sekarang mendaki gunung. Kegiatan outdoor tidak hanya mendaki gunung, tapi yang saya pernah diajak sekali masuk gua neng kapok tidak pas, jadi saya mending mendaki. Nah, kalau masalah perlengkapan mendaki gunung yang sekarang di era yang baru ini, itu pengalaman saya ini, bukan saya mengkoreksi, mengada-ada, tidak, itu banyak hal-hal yang terlewati oleh anak-anak baru sekarang. Jadi kan kegiatan kita, terima kasih dulu kita menjadi pendekar, menjadi kan yang dunia adventure menjadi sekarang dunia olahraga mendaki gunung. Bahkan sampai ada yang sekarang ultralight itu kan hanya lari ke gunung ya, itu kan yang sangat istimewa. Tentunya untuk mencapai sasaran kita menjadi pendaki yang baik harus dimulai dari pengetahuan yang memadai, kesiapan fisik yang memang mumpuni untuk itu. Di samping pengetahuan gunung mana yang akan kita daki, karakternya apa, kemudian larangan-larangan dari penduduk lokal yang harus kita patuhi. Itu banyak sekali yang harus kita mulai buka. Contoh soal yang dulu ketika saya pertama diajak diperkenalkan itu mendaki gunung, kalau dilihat sekarang pun mereka-mereka yang di puncak-puncak tertinggi itu selalu rapat, selalu membuat tubuh ini selalu hangat, dan tidak mudah hangat tubuh ini hilang dengan percuma. Nah, ini yang rupanya pengamatan saya cukup memprihatinkan kepada pendaki-pendaki muda sekarang. Banyak yang justru mendaki gunung dengan bangganya dia hanya sekedar bersandar jepit dan celana pendek. Masya Allah, itu nah, nekat kan, itu Pak, kalau pemuda yang naik gunung terus tanpa peralatan yang memadai dan yang saya ingatkan, kita menghimpun hari-hari untuk mencapai satu tingkat keberhasilan mendaki gunung kan sudah kita bina dulu jauh sebelumnya, berupa apa? Latihan pendukung, menghimpun kesiapan fisik untuk melakukan perjalanan panjang dan menyiksa kan gitu, mendaki terus. Itu kan kesiapan fisik itu berupa himpunan makanan sehingga kalori kita cukup terjaga. Syukur bagi kita DN-nya itu bisa sampai 12-13 ya kan. Apakah sekarang pendaki muda sekarang ini pernah melihat, mengukur dirinya tekanan darahnya berapa? Oh tidak, sekarang cuma nekat aja kan, pengen aja dan nekat sekarang Pak. Nah, ini yang persiapan dan terus kalau pertanyaan besar bagi saya dan teman-teman yang tua-tua pendaki gunung, terus berapa kalori yang Anda buang percuma ketika Anda sampai di base camp? Anda masih gojekan, masih tidur tidak nyaman, padahal besok akan Anda perjalanan itu minimal 7 jam. Wah, 7 jam berarti ya berapa kan? kilo Pak ya? Terus sekitar hari-harinya apakah Anda itu pada jam-jam yang sama ketika Anda mendaki itu Anda melakukan hal yang sama? Anda tidak melatih itu ya kan. Anda mendaki gunung dari Jogja misalnya atau dari Semarang, itu janjian jam 9 malam, yuk munggah gunung, ayo siap. Nekat kalau sudah sampai di Selo misalnya, sampai di Wokas misalnya, Merbabu, itu Anda jam 12 masih jaga-jaga nggak nikmati tidur. Sementara hari-harinya itu jam-jam 12 sampai jam 3 pagi, bahkan sampai jam 8 pagi itu Anda molor bubuk. Terus Anda kontradiksi, Anda paksa yang kebiasaan Anda hari itu tidur, Anda jalan pagi.
Belum lagi Anda buang percuma karena Anda mendaki dengan pakai sandal jepit dan celana pendek. Terus dengkulnya Anda itu ya memang mungkin Anda mampu karena Anda masih muda. Tapi saya yakin setelah pulang ke rumah, selesai mendaki hari Minggu pulang ke rumah, Seninnya Anda molor balas tidur, balas dendam, yakin. Nah ini kan berarti fisik juga harus dihati ya Pak, sama ya, dipersiapkan fisik. Iya, Kalau saya dulu ketika waktu zamannya lah mendidik anak-anak Arga Jaladri, kemudian anak Mahupa, Cibuntang, Semarang ya, kemudian memberikan pelajaran pada anak-anak farming, anak-anak kumpulan kampus-kampus di wilayah Semarang Selatan itu memang selalu ketika ada event dia akan diksar mendaki gunung dan sebagainya, itu kesiapannya minimal 1 bulan itu harus ikut program di mana dia harus dilatih jam 10 malam lari-lari sampai misalnya katakan waktu itu di Sampangan dia harus sampai UNES PP itu start jam 10 malam itu kalau harus lolos. Kenapa? Karena fisiknya harus kuat dan pada jam kebiasaan dia tidur dia kerja. Karena mendaki gunung itu kalau saya bekerja. Kalau bekerja itu kan melek dan membutuhkan fisik dan mental serta ketajaman mata. Nah kalau tidak pernah dilatih, tiba-tiba kebiasaan Anda jam 11, jam 12 sudah bubuk, bangun jam 5 pagi. Lah ketika mendaki gunung itu jam 12 malam Anda dipaksa bangun, harus siap fisik, menembus malam, menembus udara dingin di ketinggian yang notabene semakin kita melangkah semakin oksigennya kurang. Ingat loh, ketika Anda sudah mencapai di atas 2000 itu oksigennya tinggal 700 sampai 750. Alah, kan masih ada 750. Jangan begitu. Di persentasi itu berarti oksigen Anda kekurangan 25%. Jangan salah. Anda kekurangan oksigen 25% daripada kebiasaan. Sehingga seringkali terjadi yang namanya hipotermia. Didahului dengan ketika dipanggil refleksinya sudah berkurang. Contoh, Bah, aja anak, aja ninggal aku. Saya akan menengoknya, Mbah, oh ada yang manggil saya. Kenapa ya? Terlambat. Nah itu kalau pasti ada hiburan bagus sekali. Bagus loh. Jadi ketika ini sambil ngobrol sambil nunggu letupan yang indah dari Merapi tadi ketika kita kekurangan oksigen itu daya ingat kita, daya refleks kita itu berkurang. Jadi kenapa begitu? Karena kebiasaan kita yang namanya peredaran darah, kata dokter itu peredaran darah itu menuju otak itu disertai dengan hisapan oksigen yang menyertai peredaran darah menuju otak, ya kan? Nah kalau sirkulasi udaranya itu tekanannya juga berkurang 25%, kecerdasan kita juga turun 25%. Oh gitu Pak, ngaruh sama konsentrasi pikiran kita juga ya Pak. Nah ini mohon maaf, kok baik ceritanya medeni bukan medeni. Ini realita apa beda? Jadi ini belum lagi pengalamannya. Ketika Anda ngemimi panas tubuh, kenapa pendaki-pendaki gunung di daerah kalau Anda lihat di pendaki-pendaki di atas 40 selalu pakai berukut gitu. Kenapa? Eman-eman panas tubuh kita. Karena kita mendapat panas tubuh dari kita sendiri itu karena kerja otot perut yang mengunyah makanan yang ada di dalam. Berarti energi yang dikeluarkan itu kita simpan agar tidak gampang percuma ya Pak. Iya. Tidak sia-sia. Maka ketika mereka berukut, berarti munggah gunung kudu berukut Pak? Bukan. Kalau Anda mendaki gunung model speed itu balapan dan sebagainya itu memang harus belajar. Kalau terlalu banyak keringat yang kita keluarkan, kita juga nanti dehidrasi. Makanya jangan tetap